Perkenalkan, nama saya Ilham Rahmat Kurniawan, NPM 501915, kelas 4E. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang elemen kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kita harus ketahui dulu latar belakang perubahan kurikulum. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis, serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangan harus dilakukan secara sistematis dan terarah. Adapun yang selanjutnya yaitu ada 4 elemen pokok perubahan kurikulum 2013, yaitu SKL, SI, standar proses, dan standar penilaian. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Secara garis besar, ketentuan tentang standar kompetensi lulusan dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan. Yang kedua yaitu standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, mata kuliah. Dan yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yang kedua yaitu standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara garis besar, ketentuan tentang standar kompetensi lulusan dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat kompetensi berlaku untuk peserta didik pada setiap tingkat kelas. Yang kedua yaitu standar isi dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Yang ketiga yaitu ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria. Yang pertama yaitu muatan wajib, yang kedua yaitu konsep keilmuan, yang ketiga yaitu karakteristik satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan peserta didik, yang kedua yaitu kualifikasi kompetensi Indonesia, yang ketiga yaitu penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selanjutnya yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Secara garis besar, standar proses tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama itu proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Yang kedua yaitu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga itu perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Yang keempat yaitu standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yaitu dengan ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Komponen perubahan pada penilaian hasil belajar yang pertama yaitu penilaian berbasis kompetensi, yang kedua yaitu pergeseran penilaian melalui tes, yang ketiga yaitu memperkuat PAP, yang keempat yaitu penilaian tidak hanya pada level KD tetapi juga kompetensi inti dan SKL. Yang kelima yaitu mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa. Selanjutnya yaitu adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensi masing-masing. Yang kedua yaitu kurikulum 2013 berbasis
karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga itu ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.